Apakah karena kerja keras? Omong kosong. Buktinya anak tukang tambal ban bisa kuliah loh sampai S3. Padahal dia kan nggak punya privilege. Saya ini berasal dari keluarga miskin. Kerja udah totalitas, dibelain lembur, sampai cuti pun nggak pernah diambil. Tapi nggak pernah tuh dapat promosi jabatan atau naik gaji. Terus kemudian bikin usaha. Gagal mulu, rugi mulu. Nggak kaya-kaya. Coba-coba apply beasiswa ke luar negeri. Nggak pernah berhasil tiap tahun. Sementara ada orang yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi dapat gaji tinggi. Terus tiap tahun naik jabatan. Kemudian ada yang bangun bisnis, usaha lancar, tanpa hambatan, sukses, jadi kaya. Ada orang yang iseng-iseng daftar beasiswa, berhasil. Pertanyaannya, bagaimana bisa orang sukses dengan mudah? Sementara kita itu yang udah pol-polan, berusaha, nggak sukses-sukses. Ternyata ini kuncinya. Ini saya menemukan kunci sukses ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang di sekitar saya yang udah sukses. Baik itu dia sukses membangun usaha, sukses berkarir, maupun sukses dalam hal akademi. Dan ini valid, terbukti, teruji, karena ya ini kan berdasarkan pengalaman mereka, bukan hanya sekedar teori saja. Tapi ini rahasia ya. Bercanda lah. Ya kalau mau kasih tahu ya silahkan. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru di channel ini. Udah subscribe? Oke, kalau udah, lanjut. Ada suatu pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang. Kenapa saya selalu gagal? Sekolah gagal ujian nasional, 2 kali malah. Kemudian bikin usaha juga rugi. Nyoba ngembangin karir, ya di situ-situ aja, nggak pernah maju. Kenapa sih nggak kayak teman-teman yang lain gitu loh, yang nyoba apapun sukses. Dan pada akhirnya saya menemukan jawabannya setelah bertahun-tahun mencari. Kalau kamu juga punya pertanyaan yang sama, berarti kamu harus nonton video ini. Karena di sini saya akan menjelaskan kenapa ada orang yang sukses dengan cepat dan kenapa ada orang yang biasa-biasa aja, nggak pernah sukses meskipun usaha. Alih-alih kamu kerja sampai pol-polan, kamu wajib punya yang namanya 3 kunci sukses. Yang saya singkat POL, POL. Kunci sukses yang pertama, privilege. Orang sukses adalah orang yang punya privilege. Gak ada ceritanya orang sukses itu gak punya privilege. Omong kosong kalau orang ngomong kayak gitu. Yang namanya sukses, ya dia harus punya privilege. Prove me wrong, change my mind. Tapi kan sukses itu hak semua orang. Kata siapa? Kata siapa sukses itu hak semua orang? Buktinya anak tukang tambal ban bisa kuliah loh sampai S3. Padahal dia kan nggak punya privilege. Ya emang, bisa. Tapi tunggu dulu. Apakah semua anak tukang tambal ban bisa sekolah S3? Enggak semua kan, hanya beberapa. Itu pun juga bisa dihitung dengan jari. Memang dia nggak punya privilege harta benda. Orang buat makan aja susah, apalagi buat kuliah. Tapi dia punya satu privilege yang lain, yaitu kecerdasan. Orang selalu mengait-ngaitkan privilege dengan kekayaan. Padahal privilege itu nggak selalu melulu soal kekayaan, kelebihan harta. Privilege adalah segala sesuatu yang kamu miliki yang membedakan kamu dengan orang pada umumnya. Dan kembali lagi, privilege itu nggak selalu tentang kelebihan materi. Bisa aja kelebihan otak, kecerdasan di atas rata-rata. Itu juga merupakan privilege. Karena itu yang membedakan antara dirimu dengan orang-orang kebanyakan. Makanya, meskipun ada anak tukang tambal ban, bisa sekolah sampai S3,
Kan nggak semua anak tukang tambal ban bisa sekolah tinggi-tinggi. Jadi dia bisa sekolah sampai S3. Bukan karena dia anak tukang tambal ban, tapi karena otaknya yang encer. Sehingga dia bisa dapat beasiswa. Sukses tanpa kerja keras itu omong kosong. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kerja keras, itu nggak akan cukup bikin kita sukses. Kayak gini aja deh contohnya. Kurang kerja keras apa? Para kuli, tukang bangunan. Tapi apakah semua kuli dan tukang bangunan itu bisa membangun rumah mereka sendiri dari hasil kerja keras mereka? Nggak semua orang yang bekerja keras itu bakalan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu kerja keras itu untuk apa? Ya untuk mendapatkan privilege. Bagi kalian yang belum punya privilege itu. Kita kan sering lihat tuh di sosial media. Banyak crazy rich yang masih muda-muda ya kan. Masih umur 20 tahun bahkan ada yang belasan tahun. Gimana mereka bisa sukses? Padahal mereka masih muda. Apakah karena kerja keras? Omong kosong. Mereka itu memang dari keluarga kaya. Jadi wajar kalau mereka itu kaya. Oke lah, ada yang mengaku, saya ini berasal dari keluarga miskin. Semiskin apa kamu sehingga menyebut dirimu miskin? Mereka itu kalau cerita, itu seakan-akan masa lalunya itu miskin banget. Didramatisir. Saya cuma punya uang 1 juta di kantong. Bingung mau makan apa. Cuma bisa makan sarden. Mana ada orang miskin bisa beli sarden, kalengan. Ada juga beli ikan asin. Saya modal usaha cuma 100.000. Sekarang saya punya omset 100 miliar sebulan. Jadi kalau saya bisa, kalian juga bisa. Ya nggak semudah itu, Ferguson. Orang usaha itu mau modal berapapun itu nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana dia punya privilege supaya usahanya itu maju. Jadi mau modal dengkul kayak modal apa lagi ya? 10.000, iya nggak masalah. Terus ada juga, saya itu kasihan lihat anak saya. Anak saya itu kalau mau pergi les, saya anterin pakai sedan yang nggak ada AC-nya. Orang miskin mana yang punya sedan? Boro-boro punya sedan. Ada juga nih Crazy Rich yang cerita usahanya rugi. Ruginya 1 M bikin warung mie ayam. Wah, warung mie ayam bisa rugi 1 M, itu warung mie ayam seperti apa? Nah, tapi setelah rugi 1 M, kemudian bikin usaha lagi. Lah kita, boro-boro rugi 1 M, salah beli makan aja, itu kepikirannya sampai berminggu-minggu. Waduh, ini aku beli makan tadi kemahalan kayaknya. Itu abang-abang mie ayam yang jualan keliling. Coba aja tuh tanyain berapa modalnya. 1 M. Aneh-aneh aja ceritanya. Yang katanya modal dengkul lah. Ya iya modal dengkul lah. Tapi dengkul orang tuanya. Tapi kenapa banyak orang yang bercerita semacam itu? Karena itu adalah hal yang menarik. Bayangin aja. Dari miskin jadi kaya raya. Gimana orang gak tertarik? Akhirnya apa? Insecure. Modal 100.000 untung miliaran itu menarik. Padahal yang terjadi adalah mereka itu bekerja keras. Sehingga mendapatkan privilege. Nah, privilege inilah yang mempermudah jalan mereka untuk jadi kaya raya. Jadi nggak hanya sekedar miskin, berusaha, terus kaya. No, no. Udah banyak kok buktinya orang miskin berusaha, tapi ya begitu-begitu aja. Yang penting cukup buat makan. Kembali lagi, apakah semua orang berhak sukses? Tidak. Tapi semua orang boleh sukses. Nah, masalah berhak atau tidak, itu ya tergantung dari 3 kunci sukses tadi. Jadi sekali lagi, tujuan kita bekerja keras adalah untuk mendapatkan privilege. Misalnya aja nih, kamu mahasiswa yang nggak pinter-pinter amat, tapi kamu pengen pinter. Privilege kan itu pinter. Caranya gimana? Belajar. Sehingga menjadi pinter. Dan setiap orang itu kerja kerasnya berbeda-beda. Ada yang orang belajar sehari langsung hafal, langsung memahami pelajaran, memahami materi perkuliahan.
Ada orang yang 1 minggu baru paham, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kembali lagi, semua itu butuh kerja keras. Hanya saja, jangan menyanyiakan kerja kerasmu hanya sekedar untuk fokus kepada tujuan. Jadi nggak sekedar kerja keras doang tanpa ada tujuan. Nggak apa-apa kamu sekarang miskin, nggak apa-apa kamu sekarang belum memahami pelajaran, nggak masalah. Nggak usah dengerin motivator-motivator songong yang bilang miskin itu dosa. Jika kamu miskin, itu adalah kesalahan kamu. Udahlah, miskin itu keadaan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Nggak ada yang spesial tentang itu. Cobalah untuk belajar dan tingkatkan skill. Atau kamu juga bisa menjadi orang kreatif. Karena kreativitas itu adalah bentuk privilege juga. Dan itu nggak melulu harus orang kaya yang punya kreativitas. Orang miskin pun juga boleh, juga bisa punya kreativitas. Itulah kenapa banyak orang bisa sukses hanya dalam waktu yang menurut kita sangat cepat. Padahal waktu start itu bisa sama dengan kita atau kita yang duluan. Tapi mereka lebih sukses duluan. Jawabannya adalah karena mereka punya privilege. Dan privilege itulah yang membuat jalan menuju kesuksesan itu seperti jalan tol, menjadi lebih cepat. Mungkin kamu bertanya, berarti sukses itu adalah hal yang wajar dong, bukan sesuatu yang luar biasa. Ya memang benar, sukses itu adalah sebuah kewajaran, bukan suatu keanehan. Gini deh, kamu punya tetangga yang tiba-tiba kayak mendadak dalam semalam. Kira-kira apa yang ada di pikiranmu? Oke lah, kamu nggak bersuudon. Tapi kan pastilah ada pertanyaan, kira-kira gimana ya caranya ya dia bisa kayak mendadak dalam satu malam ya. Pasti seperti itu kan. Tapi coba kalau kamu tahu bahwa tetangga kamu itu punya skill, punya pekerjaan, kan wajar. Bener kan? Jadi kamu harus punya yang namanya privilege supaya kesuksesan kamu itu adalah hal yang wajar. Nomor 2, opportunity. Bukan ini. Kalau ini mah opor ayam. Kunci sukses yang pertama tadi apa ya? Privilege kan? Nah, itu sifatnya internal. Kalau kamu punya, manfaatkan. Kalau belum, maka kamu harus bekerja keras dulu untuk mendapatkannya. Kemudian kalau kamu sudah punya privilege, kamu harus punya yang namanya opportunity atau peluang. Dan ini sifatnya eksternal, datangnya dari luar. Punya privilege itu belum cukup kalau nggak ada peluang yang bisa kamu manfaatkan. Ngomong-ngomong soal peluang, itu artinya ngomongin soal seberapa besar probabilitas atau kemungkinan kamu untuk sukses. Tolong garis bawahi ya, probabilitas. Saya bukan orang yang pandai hitung-hitungan matematika, ya tahu sendirilah ya. Saya pernah nggak lolos ujian nasional gara-gara matematika. Cuma saya kasih gambaran seperti inilah. Sebuah universitas luar negeri membuka peluang pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Dan dia hanya menerima 20 calon mahasiswa. Sementara yang mendaftar ada 1.000. Artinya apa? Peluang setiap pendaftar adalah 1:50. Maksudnya, satu orang bersaing dengan 49 orang lainnya. Beda cerita, kalau yang mendaftar ternyata hanya 20 orang. Artinya, kemungkinan untuk diterima adalah 100%. Karena kuotanya 20 dan yang daftar 20. Berarti ya pasti diterima 100%. Dengan catatan semua peserta sudah lolos seleksi administrasi. Saya nggak bilang kalau kita bisa memanfaatkan peluang itu pasti sukses. Nggak, saya nggak bilang gitu. Sekali lagi ini adalah tentang kemungkinan, probabilitas. Kalau bisa menciptakan peluang sendiri, itu bagus. Tapi tetap kunci yang pertama adalah privilege. Itu harus kamu miliki terlebih dahulu. Kalau enggak, ya gimana caranya bisa memanfaatkan peluang, ya kan? Ada sebuah cerita di daerah dekat-dekat kampus, kan banyak anak kos. Dan tahu sendiri kan kalau anak kos kalau nyuci baju itu repot. Mereka lebih suka nongkrong daripada nyuci baju. Nggak semua ya, nggak semua, nggak semua. Nggak semua. Dan ini adalah sebuah peluang untuk membuka usaha laundry. Karena anak-anak kos itu pasti butuh banget yang namanya laundry. Tapi ternyata kalian nggak punya apa-apa, nggak punya privilege, nggak punya dana, nggak punya tempat usaha.
nggak punya apa-apa untuk memulai. Percuma kan? Peluangnya jadi 0%. Karena kalian nggak pernah memulai. Orang nggak punya privilege. Beda ceritanya kalau punya privilege. Sekali lagi nggak harus tentang kelebihan dana ya. Tapi bisa jadi privilege-mu adalah kreativitas. Misal kamu pintar melobi atau bernegosiasi dengan teman. Kalian ajak teman yang punya stand atau tempat, lalu ajak lagi teman yang punya dana buat beli mesin laundry dan kebutuhan-kebutuhan usaha laundry, dan akhirnya buka usaha bareng. Tapi sekali lagi ini bukan ngomong pasti sukses, enggak. Tapi soal seberapa besar sorry. Tapi soal seberapa besar kemungkinan kamu untuk sukses. Ketika kamu nggak memulai, maka peluang kamu adalah nol. Tapi kalau kamu memulai, maka peluangnya bertambah. Ya besar kecilnya itu nggak masalah. Besar kecilnya peluang itu masih lebih baik daripada 0% peluang. Bisa jadi loh, orang yang punya peluang 1% justru dia yang sukses daripada yang punya peluang 99%. Kok bisa? Karena kan tadi saya baru ngasih 2 kunci sukses. Ada satu lagi kunci sukses yang ketiga. Tapi sabar dulu, nanti akan saya jelaskan. Sebelum itu saya akan kasih contoh kasus yang lain. Kenal Ghazali nggak? Mana? Yang ini? Di belakang. Ini. Bukan, ini Godzilla. Yang ini. Bukan, ini Ninja Hattori yang asalnya dari Gozaru. Juga bukan ini mah komika. Oh, no, 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 no. Itu Gozali. Nah, ini dia. Gozali berhasil menjual foto selfie-nya yang dia lakukan selama 5 tahun berturut-turut dia selfie. Kemudian dia jual dalam bentuk NFT dan kabarnya dia sudah berhasil mengantongi 3 miliar. Hanya dengan menjual foto selfie-nya di situs NFT. Coba kamu lakukan yang sama seperti Gozali. Apakah akan mendapatkan hasil yang sama? Belum tentu. Alih-alih dapat 3 miliar. Mungkin malah zong gak ada yang beli. Padahal privilege sama. Sama-sama paham IT kan. Sama-sama paham cryptocurrency. Terus kemudian peluang juga sama. Sama-sama memanfaatkan peluang. Tapi kenapa si Gozali sukses, tapi kamu malah zong? Jawabannya adalah kunci sukses yang ketiga, yaitu luck. Meski bukan faktor yang paling menentukan dalam kesuksesan seseorang, tapi bagaimanapun juga faktor luck ini tetap berperan. Saya teringat sebuah lagu Hokkien, jangan diketawain ya, saya mau nyanyi. Sahun ti chutia, chit hun ko papia, ai piaca eya. Maaf telah menyanyiakan beberapa detik hidup Anda. Artinya ini, 30% adalah nasib, 70% adalah hasil kerja keras. Bekerja keras baru dapat berhasil. Di sini angka nggak masalah, mau itu 30%, 70%, atau 20%, 80%, atau 10-90, atau bahkan 1:99. Intinya adalah faktor luck itu tetap ada, faktor keberuntungan itu ada. Kamu bisa saja punya privilege yang sama, dan dengan lihai bisa membaca dan menciptakan peluang. Tapi kalau nggak hoki, nggak beruntung, ya belum sukses. Kayak kasusnya si Ghazali tadi. Privilege itu sifatnya internal. Kalau opportunity itu sifatnya eksternal dari luar. Nah, kalau luck ini adalah faktor X. Dan ini faktor yang nggak bisa diprediksi sama sekali. Banyak orang terjebak dalam menyalahkan diri sendiri. Katanya usahanya kurang maksimal. Law of attraction. Ya, ngomongin itu lagi deh. Katanya, oh kamu gagal karena kamu punya keraguan meskipun cuma 1%. Padahal nggak seperti itu. Kesuksesan itu pertama, kerja keras untuk mendapatkan privilege. Yang kedua,
kerja cerdas untuk mendapatkan namanya opportunity. Dan yang ketiga ini adalah hoki atau keberuntungan atau luck. Dan kita butuh yang namanya kerja ikhlas. Jadi ada tiga, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ikhlas jika ternyata usaha kita itu masih belum menunjukkan hasil. Ikhlas kalau ternyata ada orang yang sukses lebih dulu daripada kita, meskipun kita startnya itu lebih duluan kita. Terlebih kalau orang sukses itu orang yang kita kenal atau orang dekat. Terus gimana dong? Berarti sukses itu belum pasti dong. Kan meskipun punya privilege ataupun opportunity, tapi kalau nggak hoki, nggak akan sukses. Nggak pasti dong. Nah, jadi gini, tenang, tenang. Tenang, gini deh. Kalian kerja untuk apa? Pasti ada tujuannya kan? Ya, katakanlah tujuannya untuk mendapatkan uang. Terus kemudian usaha, tujuannya apa? Nggak mungkin kan kerja untuk mengurangi uang yang ada kan nggak mungkin. Terus kemudian kalian buka usaha. Supaya apa? Supaya mendapatkan untung. Nggak mungkin lah kita usaha tapi kita tujuannya untuk rugi kan nggak mungkin. Terus kuliah. Supaya apa? Ya supaya tambah pinter kan. Tujuannya supaya lebih memahami ilmu. Nggak mungkin malah tujuannya sebaliknya. Supaya membuat diri ini semakin maaf. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan karir tiba-tiba ada hambatan, itu kan sesuatu yang wajar. Kemudian ketika buka usaha ada rugi-ruginya, itu juga wajar kan. Atau ketika kita dalam suatu pertandingan, kompetisi, ada yang menang dan ada yang kalah. Itu adalah hal yang wajar. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keberuntungan hanya akan menghampiri orang-orang yang layak. Jadi kalau mengandalkan faktor luck saja tanpa adanya privilege dan opportunity, itu pun nggak akan bisa sukses. Kalaupun ternyata terwujud apa yang dicita-citakan, nggak akan bertahan lama. Kita kembali ke cerita tetangga yang kayak mendadak tadi. Padahal awalnya dia miskin banget. Tapi dia nggak bisa ngatur keuangan, nggak bisa ngatur pengeluaran. Dia beli apapun, mobil lah, properti lah, segala rupa. Akhirnya uangnya berkurang, dia kembali lagi menjadi miskin. Atau teman kamu yang tiba-tiba naik jabatan karena hasil dari menjilat. Bukan seperti itu, bukan menjilat seperti itu. Tapi ya gitulah ya. Pinter merayu dan sebagainya sehingga dia mendapatkan promosi jabatan dari atasan. Pada akhirnya dia nggak bisa memikul tanggung jawab sehingga jabatan itu nggak bertahan lama, malah mungkin bisa dikeluarkan dari perusahaan. Jadi sekali lagi mengandalkan faktor keberuntungan saja itu tidak cukup. Karena itu jangan berkecil hati jika orang kelihatannya lebih sukses. Karena setiap orang punya keberuntungan masing-masing. Yang bisa kamu lakukan adalah membuat dirimu layak untuk mendapatkan keberuntungan itu. Dengan cara, ya itu tadi balik lagi. Pertama privilege, kedua opportunity. Dan ketiga, barulah luck itu akan datang. Kapanpun kamu sudah siap. Saya garis bawahi ya, kapanpun kamu sudah siap. Kita sering memikirkan apa yang dimiliki oleh orang lain tanpa tahu, tanpa berpikir apakah kita itu memang siap mendapatkan sesuatu yang sama seperti dia. Misal nih, ada teman punya mobil, terus kamu iri. Apakah boleh? Boleh, iri itu boleh, asalkan bisa dikontrol. Kalau kamu ingin hal yang sama, ya persiapkan dirimu. Kalau nggak bisa nyetir, ya udah belajar dulu. Nggak punya SIM, bikin dulu SIM. Nggak punya mobil gimana? Ya beli. Tapi persiapkan dulu garasi atau carport, punya nggak? Buat dirimu siap dan layak untuk mendapatkan keberuntungan. Nah sekarang kamu udah tahu nih, 3 kunci sukses, ya kan? Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita harus sukses? Ada orang yang percaya bahwa sukses itu hak setiap orang. Kata siapa? Enggak. Kalau sukses terus ngapain? Bukan berarti kita nggak boleh sukses ya.
Semua orang boleh. Sekali lagi saya garis bawahi, boleh sukses. Hanya saja orang-orang nggak sadar atau belum siap untuk sukses. Buktinya kalau ditanyain setelah tujuan tercapai mau ngapain, nah nggak banyak orang yang memahami, nggak banyak orang yang siap. Banyak orang itu terlalu fokus pada tujuan. Setelah dia mendapatkan itu, terus ngapain? Misal, orang ingin jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter, terus ngapain? Apa bedanya antara kamu sebelum jadi dokter dengan sesudah jadi dokter? Kalau punya alasan ingin menjadi wasilah kesembuhan pasien atau ingin berbuat kebaikan dengan menolong warga miskin yang kurang mampu untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Nah, seperti itulah maksud saya. Jangan sampai kita ingin sukses, sesuatu yang sifatnya materi. Karena ngomongin materi itu nggak ada habisnya. Jangan sampai demi memuluskan jalan supaya sukses, kita malah lupa untuk bahagia. Apakah salah menempatkan kesuksesan pada pencapaian materi? Nggak salah. Saya nggak ngomong salah. Namun perlu diingat bahwa setiap orang punya zona waktu masing-masing. Ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya lambat, ada yang start duluan tapi nggak nyampe-nyampe, ada yang start belakangan tapi cepat nyampenya. Beberapa orang membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesuksesan. Dan pastikan kamu bahagia di setiap prosesnya. Caranya gimana? Buatlah semacam milestone atau pencapaian-pencapaian kecil. Kalau kamu merasa sukses yang kamu inginkan itu terlalu besar, itu nggak masalah. Tidak apa-apa, meskipun kondisi kamu saat itu hampir tidak mungkin, katakanlah seperti itu. Nggak masalah, tapi cobalah kita pecah menjadi beberapa tujuan. Misal, aku pengen punya usaha 10 cabang. Sementara kamu masih miskin, buat makan aja susah. Nggak masalah kamu punya impian seperti itu, tapi coba dipecah-pecah dulu. Yang pertama, target kamu apa? Bisa punya penghasilan yang melebihi pengeluaran, sehingga bisa ditabung. Yang kedua, punya usaha kecil-kecilan. Kecil-kecilan dulu aja, yang penting usaha itu jalan. Yang ketiga, usaha profitable. Yang keempat, mencoba untuk merekrut karyawan. Kelima, barulah punya usaha yang kedua, cabang yang kedua, dan seterusnya sampai 10. Gak peduli seberapa besar mimpi kamu dan cita-cita kamu. Yang paling penting adalah seberapa besar usaha kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Diperlukan usaha yang lebih keras lagi dari apa yang kamu usahakan jika kamu memang ingin mencapainya. Tapi ingat ya, ingat privilege. Kalau mau berhenti di tengah jalan, ya silahkan, itu hak-hak kamu. Gak ada yang salah kok. Siapa tahu kamu malah nemu jalan yang lain. Fokuslah pada apa yang membuat kamu bahagia. Nikmati segala prosesnya. Karena perjalanan mungkin akan butuh waktu yang sangat panjang. Saya punya cerita. Ada seorang teman. Dia itu setiap tahun ngajuin beasiswa, tapi nggak pernah tembus. Dan pada akhirnya, setelah puluhan tahun, dia akhirnya berangkat. Coba bayangin kalau ternyata dalam jangka waktu puluhan tahun itu dia nggak bahagia. Hanya karena dia belum beruntung mendapatkan beasiswa. Pasti stres banget kan hidupnya. Makanya itu kembali lagi saya tekankan. Pastikan kamu menikmati semua prosesnya. Karena untuk apa sukses kalau nggak bahagia kan? Terkadang kita mendapatkan apa yang kita inginkan di saat kita itu sudah nggak pengen lagi. Di titik ini seseorang bisa aja masih merasa bahagia, alhamdulillah. Tapi ada juga yang ya udahlah, orang aku pengennya dulu dapatnya sekarang. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia terlalu fokus pada tujuan, tapi lupa menikmati prosesnya. Nikmatin aja prosesnya. Ibarat sebuah perjalanan jauh ke tempat wisata yang dalam pikiran kita, wah pasti ini bakal menyenangkan, saya bakal lari-lari di pantai.
tapi butuh waktu berhari-hari untuk mencapai ke sana. Nah, kalau kita nggak menikmati proses perjalanan itu, kita akan kecewa kalau ternyata tempatnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi jangan cuma fokus kepada tujuannya aja. Itu malah bakal membuyarkan kebahagiaan. Karena jika kamu nggak menikmatinya, saat kamu udah sukses pun, kamu nggak akan bahagia. Nah, itulah tadi 3 kunci sukses ya. Terus terang, saya saat ini belum sukses. Tapi saya bersyukur setelah mengetahui 3 kunci sukses tadi, dan saya udah merasa lebih lega dan bisa menjalani dan menikmati proses itu. Kalau kamu punya pertanyaan atau komentar atau saran selanjutnya kita bahas tentang apa, silakan tulis komentar di bawah. Klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman atau saudara agar lebih banyak orang yang tersadarkan tentang kunci sukses dan bagaimana memperoleh kesuksesan, tapi juga tidak melupakan kebahagiaan. Semoga sukses dan semoga bahagia. Saya Aditya Darmawan. See you in the next video. Bye.